Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap tentunya dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan kita saat ini, saya ingin mengajak kita melihat kondisi-kondisi yang sedang kita alami. Haleluya. Beberapa kita mungkin berkata, puji Tuhan Pak, saat ini Pak usaha kami lagi luar biasa, kami sedang diberkati. Haleluya. Tapi mungkin beberapa saudara berkata, Pak, saya sedang mengalami proses Pak, saya nggak ngerti Pak maksud Tuhan ini apa. Tapi kenapa Pak Tuhan izinkan ini terjadi sama kami hari-hari ini? Begitu sulit apa yang kami kerjakan, sepertinya tidak membuahkan hasil. Haleluya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa dalam sebuah kehidupan seringkali Tuhan izinkan kita ada di dalam situasi-situasi, di dalam keadaan yang sulit, ya. Dan saya percaya pada saat kita baca perenungan firman Tuhan ini, Elia dan janda Sarfat itu pun ada di zaman yang sulit. Kenapa? Karena mereka sedang ada di dalam zaman kemarau yang begitu berkepanjangan. Sehingga apa-apa semuanya kering, ya. Dan saya percaya kalau segala sesuatunya kering kerontang. Haleluya, tidak ada yang bisa dihasilkan dari tanaman dan lain sebagainya. Maka itu akan membuat kehidupan masyarakat yang ada di zaman itu dan di saat itu menjadi begitu sulit. Semuanya mengalami yang namanya paceklik. Nah, yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan ini, janda yang mengalami pergumulan tersebut dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan, dengan seorang nabi Tuhan. Tapi saudara, permintaan nabi Tuhan ini seakan-akan tidak masuk akal, seakan-akan tidak make sense. Haleluya. Ya, sudah tahu janda itu cuma punya sedikit simpanan. Bahkan dia katakan, kalau ini aku sudah buat makanan roti ini, sudah jadi, aku dan anakku makan, dan aku nggak tahu lagi, mungkin aku akan mati setelah itu. Tapi
Elia berkata, tidak akan terjadi seperti itu. Sudah, kamu taat aja, kamu lakukan saja. Kamu buat dulu sepotong buat aku. Dan kamu lihat, tidak akan pernah kekurangan itu semua. Saudara, apa yang dilakukan janda ini, dia belajar taat. Dan betul, ternyata pemeliharaan Tuhan, sampai tiba waktunya ada hujan turun, semuanya sempurna dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita paling enggak ada dua hal. Yang pertama, apapun kondisi kehidupan kita hari-hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kalau janda itu tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan mengutus hamba Tuhan, dan dia bilang, apa kamu nabi, ngomong apa kamu Elia? Sudahlah, kamu nggak ngerti apa yang aku alamin. Dia nggak belajar percaya kepada Tuhan yang hidup. Saudara, tidak akan pernah terlihat mukjizat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup dia dan anaknya. Tapi karena dia percaya bahwa hamba Tuhan itu adalah utusan Tuhan, dia mentaati segala sesuatunya walaupun secara logika itu tidak masuk akal. Dan dia melihat bagaimana pemeliharaan Raja kita yang sempurna itu nyata dalam kehidupannya. Dan doa saya, setiap kita pun, kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun pergumulan kita, percayalah Tuhan sanggup menjawab dengan cara yang ajaib, dengan waktu yang tepat, dan tentunya yang terbaik untuk kebutuhan saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, jangan patah semangat. Buang jauh-jauh segala intimidasi kuasa iblis. Karena seringkali waktu kita sedang mengalami proses pergumulan, intimidasi itu begitu kuat dalam pikiran kita. Haleluya. Dan jebakan-jebakan iblis begitu banyak untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan semakin lari dari Tuhan. Tapi percayalah hari ini, tetap apapun kondisi saudara terkasih dalam Tuhan, satu kata yang saya bilang, tetap percaya. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan, di dalam Kristus, selalu ada pengharapan. Dan pengharapannya itu adalah pengharapan yang nyata, bukan pengharapan yang palsu. Haleluya, haleluya. Yang kedua, yang kita belajar daripada kebenaran tentang kisah janda ini, apa yang kita belajar? Bahwa sekalipun dia dalam kondisi kekurangan, waktu Elia bilang, sudah kamu berikan dulu kepada saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang dia lakukan, dia berani melakukan itu. Dia berani berbagi kepada Elia. Meskipun kehadapannya, kehidupannya sedang dalam penuh keterbatasan. Seberapa banyak seringkali kita berhitung dengan kondisi kita, kita selalu berhitung kalau kita mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau menolong orang, kita juga berhitung. Tapi hari ini, melalui kisah kebenaran firman Tuhan ini, nah, janda ini tidak berhitung lagi, dia cuma hanya belajar taat. Waktu dia belajar taat, dia tetap berbagi di dalam kekurangannya. Maka tingkap langit terbuka. Haleluya. Jadi, kalau hari ini apapun kondisi kita, belajarlah, bukalah keran-keran. Karena saudara ada di dunia ini untuk menjadi saluran berkat. Waktu saudara membuka keran-keran berkat buat orang lain, maka Tuhan pun akan membukakan keran-keran yang baru, yang akan membuat hidup saudara menjadi hidup yang berkelimpahan di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan, kalau saya bicara berkat, bukan hanya berkat secara materi, tapi pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat keluarga kita, kesehatan kita, umur panjang, kebahagiaan, dan damai sejahtera, itu Tuhan sanggup melimpahkan buat saudara dan saya. Tuhan memberkati, tetaplah semangat apapun kondisi saudara, karena Tuhan masih ada sampai hari ini. Tetap percaya dan tetap berani berbagi di dalam kekurangan sekalipun. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap program pendengar ini Tuhan. Apapun kondisi kami, Tuhan sanggup. Kalau Tuhan sanggup menolong janda yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan melalui Elia, kami juga percaya ada jalan keluar, ada hal-hal yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau terus memberikan hati kepada kami apapun kondisi kami. Kami tetap percaya kepada Engkau dan kami tetap
memiliki gaya hidup kerajaan dalam hidup kami, untuk kami selalu mau berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.